kami dari SMA Santo Antonius. Bersama saya Reluka Namara Sudarani. Saya Giovanni Yohanes Pawaneding. Saya Regner. Saat ini kami berada di Masjid Istiqlal dan akan melakukan wawancara terkait dengan tema toleransi umat beragama dan terowongan silaturahmi. Sebelumnya, maaf dengan Bapak siapa? Saya Saparwadi, bagian Humas Masjid Istiqlal. Selamat pagi, Ibu Lili dan Ibu Susi. Kami dari Sekolah SMA Santo Antonius, perwakilan dari kelas 12. Kami di sini akan mewawancara tentang sejarah tentang jembatan katedral dan daerah sekitar katedral. Lalu di sini kita akan memberi pertanyaan sesuai dengan yang kita butuh. Jadi Bu, pertanyaan dari saya pertama itu, apakah toleransi antar umat beragama masih penting di masa yang sekarang? Tentunya toleransi umat beragama sangat penting, memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena memang negara kita, negara Indonesia ini kan beragam, punya suku yang beragam, kemudian juga semuanya serba beragam. Maka kita punya Bhinneka Tunggal Ika, sehingga penting adanya toleransi. Apakah toleransi antar umat beragama masih sangat penting di masa sekarang? Itu semakin tua dunia ini rasanya semakin sangat penting, apalagi di tengah gempuran media sosial, gempuran internet, dengan apapun hal di dunia ini kita bisa dapatkan melalui gadget kita dimanapun kita berada. Bahkan mohon maaf, di toilet pun kita bisa mengakses informasi dunia. Tentu toleransi ini mendapatkan tantangannya. Dulu mungkin teman-teman yang muda biasa bermain dengan teman tetangganya yang berbeda agama, biasa bermain dengan yang berbeda agama, bermain tradisional, main apapun itu yang menyenangkan. Tapi sekarang hampir semua anak-anak tantangannya itu mainnya di handphone. Bahkan teman satu rumah pun bisa tidak saling ngobrol karena dia pegang handphone. Tentu dengan toleransi, dengan adanya nanti toleransi ini masih sangat terkait dengan banyaknya isu-isu yang saling tidak sehat antar berbagai pemeluk agama, berbagai kepentingan. Nah, sudah tentu toleransi ini tetap harus dipertahankan. Tanyanya apa? Dengan cara menghormati, jangan saling mencela keyakinan masing-masing, suka komunikasi, berbuat baik. Itu kira-kira cara-cara kita menjaga toleransi ini. Artinya, toleransi ini terus akan menjadi sangat penting di tengah-tengah kita di Indonesia ini, terutama yang mempunyai banyak pemeluk agama, mempunyai agama banyak sampai misalnya mungkin 6 ya yang resmi itu, punya pemeluk masing-masing, punya suku yang banyak, punya pulau yang banyak. Nah, ini tentu kita harus saling menghormati dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan rasa toleransi yang tinggi tentu kita bisa membangun bangsa. Kalau dari saya, menurut Ibu tuh apakah bertahan lama terowongan silaturahmi ini akan beroperasi? Terowongan, oke. Terowongan sendiri perlu juga dipahami apa fungsi dari terowongan itu sendiri. Jadi terowongan ini tuh memang atas prakarsa dari Bapak Presiden Jokowi saat beliau berkunjung dalam rangka renovasi di Masjid Istiqlal itu di bulan Februari tahun 2020, di mana saat itu memang beliau disampaikan oleh badan pengelola dari Masjid Istiqlal, termasuk juga dari imam besar, bahwa memang kondisi adanya rumah ibadah yang berdampingan satu sama lain dari Istiqlal dan juga katedral itu sangat erat gitu ya, terjadi hubungan kedua rumah ibadah ini. Nah, sehingga memang sudah selayaknya ada penghubung gitu ya. Dan memang setelah dipahami, maka kenapa Presiden langsung menginstruksikan untuk membuat terowongan dan dinamakan oleh Presiden terowongan silaturahmi. Karena memang disitulah sebagai penghubung silaturahmi dari Istiqlal dan katedral. Dan diresmikannya di terowongan itu bukan diresmikan, diselesaikan, dibangun oleh pemerintah yaitu melalui PUPR, kemudian selesai di tahun 2021 sekitar bulan Januari. Nah, sampai sekarang terowongan ini belum diresmikan
Jadi masih belum serah terima kepada pengelola bersama, yaitu dari Istiqlal dan Katedral. Karena memang masih ada satu pesan, di mana pesan tentang toleransi, pesan tentang cinta tanah air atau nasionalisme, dan pesan tentang kebudayaan itu tercermin nanti dari sebuah karya seni yang sedang dibuat oleh pemenang sayembara terbatas yang diikuti oleh 7 seniman. Nah, saat ini seniman pemenang itu sedang melaksanakan pembuatan dari unsur ornamen seni, instalasi seni yang nanti akan dipasang di dalam terowongan itu sebagai pesan utama justru, karena sekarang ini terowongannya masih kosong. Nah, tapi intinya adalah bahwa terowongan ini sebagai terowongan disebutnya silaturahmi, yang artinya ya terowongan yang untuk toleransi. Di mana waktu itu juga sempat disebutkan Presiden Jokowi bahwa kedua bangunan ibadah dari Istiqlal dan Katedral letaknya bukan berseberangan gitu, tapi berdampingan. Jadi memang kita tidak menyebut berseberangan, berdampingan, jadi sehingga hidup saling harmonis satu sama lain. Sebenarnya banyak cerita tentang bagaimana Istiqlal dan Katedral itu punya hubungan yang sangat harmonis. Tapi intinya gitu, jadi terowongan ini sampai sekarang belum diresmikan, namun sudah digunakan, dipakai untuk kunjungan-kunjungan terbatas, yaitu kunjungan kenegaraan. Gitu. Menurut Bapak, apakah terowongan silaturahmi ini akan bertahan lama saat beroperasi? Ya, terowongan silaturahim ini diharapkan adalah menjadi ikon toleransi, ikon persatuan, ikon hubungan baik antar kedua agama yang berdampingan, Islam dengan Katolik, dengan berdampingannya Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Jadi ya tentu kita mengharapkan terowongan ini lifetime, lama beroperasinya dan menjadi ikon aman dan lancar dalam beroperasi. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah titik di mana dunia atau Indonesia akan melihat bagaimana hubungan harmoni, hubungan rukun antar umat beragama yang dicontohkan dengan antara katedral dengan Masjid Istiqlal. Jadi dengan terhubungnya dua rumah ibadah ini menjadikan toleransi umat beragama di Indonesia semakin tinggi. Kalau dari saya, yang apa saja yang akan terjadi jika masyarakat tidak saling menghargai toleransi antar umat beragama? Kalau itu terjadi, tentu kita semua akan menjadi susah karena negara kita tidak bisa hidup secara damai dan bersatu. Maka penting sekali bahwa masyarakat atau bangsa kita itu sangat menjunjung tinggi untuk hidup saling berdampingan satu sama lain dan toleransi. Maka kita bersyukur kita punya dasar negara Pancasila. Itu sangat menentukan keberlangsungan dari negara kesatuan kita, sehingga bangsa kita bisa bersatu dengan adanya kelima sila yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak apa saja yang akan terjadi jika masyarakat tidak saling menghargai toleransi antar umat beragama? Ya itu tadi, kalau tidak menghargai antar agama itu nanti akan terjadi konflik. Konflik ini bisa melebar ke konflik sosial walaupun tadi urusannya adalah agama. Jadi ini bisa melebar, bisa perang, ya, yang bikin tidak aman, tidak bisa sekolah, tidak bisa berbisnis atau roda ekonomi macet sehingga orang tidak bisa makan. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di dunia, di luar, kita tidak mengharapkan itu terjadi di Indonesia, supaya semua anak-anak Indonesia bisa belajar dengan tenang, semua bisa makan, semua bisa roda ekonomi jalan, persatuan tumbuh dan sebagainya. Jika tidak saling menghormati, maka itu hancur semua, persatuan akan luntur, kita akan berada di situasi yang selalu saling mencurigai. Ya, ini nggak sehat bagi kita, tidak baik bagi kita, sehingga tidak akan ada kemakmuran, tidak akan ada kemajuan bila tidak ada toleransi.
Ya, jadi kata kuncinya teman-teman kita tidak akan ada maju, negara yang aman apabila tidak ada yang saling menghargai atau tidak saling toleransi. Kalau dari saya, apa saja faktor-faktor pendorong hidup beragama toleransi dalam kehidupan antar umat dan faktor-faktor penghambatnya? Kalau faktor-faktor pendukung, ya tentunya misalnya semua mempunyai kesadaran bersama. Pernah dicanangkan dari Keuskupan Agung Jakarta, seperti diketahui kami mempunyai Bapak pemimpin yaitu Uskup dari Keuskupan Agung Jakarta yang sekaligus Bapak Kardinal. Di tahun 2022 beliau mencanangkan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta selama 5 tahun itu adalah mengajak umat Katolik secara khusus untuk melaksanakan menerapkan dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari, yaitu nilai-nilai dari sila demi sila di Pancasila. Maka 5 tahun itu diajaklah semua umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta untuk melaksanakan dan menghayati serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sila demi sila. Jadi 2022 adalah penerapan dari sila pertama, 2023 seterusnya sila kedua, sila ketiga, dan bahkan di tahun 2018 jadi 2016 sampai 2020 5 tahun arah dasarnya. 2018 itu adalah penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di situ ini bicara soal gimana kami semua akan mempresentasikan sebagai umat Katolik. Jadi pada saat itu di launching sebuah pemersatu, sebuah simbol, yaitu Bunda Maria. Kita ketahui di agama Katolik itu sangat erat dengan umat Katolik. Nah, diluncurkanlah Bunda Maria ala Indonesia yang disebut Bunda Maria segala suku. Nah, di situ yang salah satu sebagai pemersatu Indonesia itu. Jadi umat Katolik di Indonesia dengan adanya Bunda Maria segala suku, yang dimana semua itu mencerminkan tentang keindonesiaan. Bunda Maria yang memakai mahkota yang ada peta Indonesianya, memakai kebaya panjang ala Indonesia dengan kain tenun yang dengan motif dari timur. Kemudian juga ada 2 wayang tokoh dewi di perwayangan, yaitu Dewi Sri dan Dewi Kunti Tua. Dewi Sri melambangkan tentang kesuburan dan Dewi Kunti Tua menyimbolkan tentang kebijaksanaan. Nah, kemudian di dadanya ada Garuda Pancasila, dan kemudian memakai kerudung merah putih dengan batik. Nah, itu semua hal-hal tentang keindonesiaan, di mana mengajak semua umat untuk sadar bahwa kita ada pemersatu, yaitu Bunda Maria ala Indonesia, dan juga harus kita ingat bersama bagaimana kita menjunjung tinggi nilai Pancasila itu, kemudian juga mencintai budaya kita, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Jadi sebagai hal-hal yang mendukung. Nah, kalau hambatannya adalah ya tentunya kemarin kita lalui bersama pandemi. Di masa pandemi itu kita anggap sebagai hambatan juga, di mana orang jadi tidak bisa mengekspresikan kebersamaan dalam toleransi, hal-hal seperti itu. Dan sebagai informasi terkait dengan mendukung ketoleransian itu, salah satu halnya misalnya gini, indahnya di setiap rumah ibadah, mau dimanapun juga rumah ibadah itu agama apapun juga, itu sekarang ini banyak sekali komunitas ataupun teman-teman dari lintas agama yang berkunjung satu sama lain. Di sini saya juga ingat bahwa kita punya semboyan, misalnya tak kenal tak sayang. Nah, ini berlaku untuk itu. Jadi kita juga harus bisa menyapa sesama kita, apalagi sesama bangsa kita sendiri yang punya keberagaman. Dari keberagaman itulah indahnya kalau kita berkumpul dan menghargai satu sama lain. Jadi ada mahasiswa dari UIN Ciputat. Mereka punya fakultas di mana mempelajari tentang perbandingan agama. Nama fakultasnya sekarang mungkin berubah, tapi tentang perbandingan agama. Nah, di situ maka setiap tahun
teman-teman kita dari UIN itu datang gitu loh ke sini, ke gereja katedral, kemudian ke mungkin rumah ibadah lainnya seperti pura, wihara dan lain-lain. Nah itu mereka juga mau hadir dalam ibadah. Jadi mau melihat bagaimana sebuah rangkaian ibadah itu di agama lain-lain. Contoh di sini agama Katolik Roma. Nah jadi paham, nah itu yang disebut kenal tak sayang. Jadi kalau kenal, maka kita memahami seperti apa saudara kita dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi kita tahu dan kita bisa menghargai itu, seperti itu. Ya juga hambatannya tentunya dari diri sendiri, dari masing-masing. Bagaimana pemahaman cinta tanah air, bagaimana pemahaman untuk mendukung toleransi itu, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dipahami oleh masing-masing dari bangsa kita. Sehingga kalau itu dipahami tentu bisa menjadi pendukung. Kalau tidak dipahami itu yang menghambat, gitu kan? Ya. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dari toleransi dan umat beragama? Ya, saat ini faktornya masih adalah adanya kepentingan pribadi mungkin dari para penganut agama. Saya yakin tidak ada konflik agama. Saya yakin itu agama itu baik-baik saja dengan agama yang lain. Antar ajaran agama itu tidak saling mungkin memang berbeda, tapi tidak saling berkonflik lah, saling menghargai justru ajaran itu. Justru tempatnya adalah orangnya, oknum lah bahasanya. Kitanya sebagai penganutnya ini yang perlu menghargai perbedaan itu. Kadang kita punya kepentingan lain, orang punya kepentingan membawa-bawa agama. Ini yang menjadi faktor penyebabnya terjadinya konflik. Selanjutnya mungkin banyaknya sekarang ini isu-isu di media sosial yang disampaikan melalui chat, WhatsApp, terus apalagi yang IG yang saling mendiskreditkan atau saling menghina agama yang lain. Nah, ini tidak boleh. Jadi mesti kita menghormati, nggak boleh sama sekali menghina kepercayaan orang lain. Karena kalau menghina kepercayaan orang lain, kepercayaan yang lain itu akan menghina kembali, balik dia akan menghina. Jadi ini yang penyebab konfliknya. Ini kita hindari dengan tidak berkata-kata buruk, yang mencela kepercayaan orang, apapun jenis kepercayaan, apapun jenis kepercayaan, jangan sampai kita menghina. Nah, faktor inilah yang nanti anak-anak teman-teman yang muda ini sangat rentan karena memegang gadget handphone sekarang. Kalau kami dulu yang sudah lama nih, generasi lama ini tidak memegang handphone, jadi agak kurang isu-isunya. Nah, gitu isunya. Mungkin nanti teman-teman dikirimin video, padahal video ini sudah diedit sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebencian, konflik nanti di jalanan, nungguin orangnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bukan hanya di agama, di masalah sosial yang lain, tapi khusus di agama teman-teman harus menyaring itu. Jangan cepat percaya omongan orang bahwa wah agama kami dia nih, mana kami ambil senjata gitu. Enggak ngomong situ. Itu harus dibicarakan. Jangan-jangan itu kita diadu domba. Nah, itu. Seperti itu sekarang tantangannya di era globalisasi, era milenial ini, informasi masuk ke tempat-tempat tidur kita, kamar-kamar kita. Jadi emosi itu cepat naik bila kita sudah membaca WA dan apa nih. Seperti itu. Kalau dari saya kan tadi Ibu bilang gereja katedral itu berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Ya. Kalau berdampingan itu kira-kira ada masih kegiatan yang mau dijalankan bersama antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal? Nah, sejalan dengan beriringnya waktu, apalagi dengan adanya terowongan silaturahmi, tentunya banyak hal-hal yang lebih banyak lagi gitu loh, mendekatkan persaudaraan gitu ya, karena kita mengelola bersama terowongan itu. Kemudian contoh-contoh lainnya sejak dulu sebelum pandemi itu gereja katedral karena lahannya terbatas, itu kalau di malam hari raya, malam Paskah ataupun malam Natal itu selalu harus menambah tenda di luar di lapangan parkir itu untuk bisa mengisi tambahan kursi dari 2.000 sampai 3.000-an kursi tambahan. Sedangkan gereja itu sendiri kan hanya 800. Dan di sini ada samping gereja ini, plaza ini juga bisa menampung hanya 500, kemudian di sana 100, aula sendiri 500. Nah, padahal umat yang datang untuk sekali ibadah kalau malam hari besar itu bisa sekitar 5.000 orang.
Nah, makanya perlu didirikan tenda. Akibatnya gereja katedral nggak punya lahan parkir. Nah, itulah salah satu di mana Istiqlal sangat-sangat mendukung dengan memberikan tempat untuk umat bisa parkir. Memang tidak hanya di Istiqlal, tapi titik lainnya seperti di sebelah Bekam, kemudian kantor pos, kemudian sekolah Ursula. Namun sungguh sangat membantu karena Istiqlal yang paling dekat. Nah, ini juga yang kemudian saat renovasi Istiqlal membangun basement untuk parkir, dan itu diperluas menjadi 800 kapasitasnya. Itu dia salah satunya adalah diperuntukkan bisa dipakai untuk umat gereja katedral gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga hal-hal di mana saling terjadi dukung mendukung, kemudian juga saling memahami satu sama lain dengan aktivitas masing-masing. Contoh saat dimana hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha pernah jatuh di hari Minggu. Nah, Romo sengaja untuk memundurkan jam misa pagi supaya tidak memberikan kerumunan tambahan di saat sholat Id di pukul 7 pagi ya. Nah, kemudian hal lainnya karena tidak dilakukan kegiatan ibadah karena ditunda jam 9 siang. Kemudian akibatnya lapangan parkirnya kosong. Nah, itu bisa digunakan untuk saudara-saudara yang melakukan sholat Id untuk parkir motor. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi. Jadi kami memang saling mendukung satu sama lain. Kemudian kalau terjadi kunjungan sekarang karena ada terowongan silaturahmi, itu lebih-lebih lagi kalau ada kunjungan ke negaraan ataupun tamu-tamu lain itu datang, kemudian melalui terowongan dan kemudian dari teman-teman Istiqlal mengantar, bahkan imam besar ikut mengantar ke dalam gereja. Jadi banyak sebenarnya hal-hal, salah satu di antaranya itu. Apakah berdampak buruk jika tidak adanya terowongan silaturahmi ini dibangun? Ya, sebenarnya membangun terowongan silaturahmi ini tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kedua agama. Tanpa itu sebenarnya sudah erat hubungannya, tapi ini lebih lagi mempererat. Yang tadinya bertetangga menjadi bersaudara, kan lebih dekat lagi. Dan kedua, secara teknis saling membantu. Secara teknis nanti memudahkan orang yang mau ke masjid maupun orang yang mau ke gereja katedral, karena mereka mempunyai terhubung antara kedua tempat parkir. Sebenarnya halaman parkirnya Masjid Istiqlal dan halaman parkirnya gereja katedral. Itu memudahkan. Biasanya memang setiap Sabtu Minggu atau Natal, Paskah, hari besar Katolik ya, nanti biasanya saudara-saudara kita yang dari Katolik akan memarkirkan mobilnya di Masjid Istiqlal, baru kemudian ke katedral. Itu setiap, dan sejak Istiqlal ini ada sudah begitu. Apalagi dengan adanya terowongan silaturahmi nanti memudahkan mereka untuk akses, ya kan? Sama bila di umat Islam sedang ada Idul Fitri atau hari-hari besar, biasanya katedral menyediakan halaman parkirnya untuk ditempati, nanti kemudian baru para jemaah yang ke Masjid Istiqlal bisa menuju ke Masjid Istiqlal. Nah, harapannya nanti terowongan silaturahmi ini akan aman, lancar hubungannya. Walaupun sebenarnya tanpa itu kita sudah sangat erat, tapi dengan itu mempererat hubungan. Hubungan yang sudah baik dipererat kembali. Kalau dari sini pertanyaan terakhir yaitu apakah pembangunan terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu memiliki dampak positif atau negatif bagi kedua rumah ibadah? Ya, tentunya hal yang positif yang yang didapatkan begitu. Yang tadi sudah disampaikan, banyak hal yang mempererat hubungan persaudaraan antara pengelola Istiqlal dan pengelola Gereja Katedral. Di samping itu juga nanti akan bermanfaat juga untuk masyarakat umum kalau sudah dibuka. Jadi kunjungan-kunjungan ziarah dari Istiqlal itu juga bisa menggunakan terowongan silaturahmi untuk bisa melihat katedral juga. Jadi karena kedua bangunan ini juga sudah menjadi cagar budaya nasional sejak tahun 2018. Artinya semakin banyak orang ingin berkunjung ke dua tempat ini untuk bisa melihat dan berkunjung wisatawan baik asing maupun lokal. Kemudian juga banyak seperti tugas-tugas seperti kalian gitu ya, sekolah,
kemudian juga komunitas, lintas agama, komunitas apapun juga itu banyak sekali yang ingin berkunjung karena yaitu Istiqlal dan Katedral bisa menjadi sebuah percontohan bagaimana berdampingan satu sama lain dan hidup rukun. Gitu. Apakah penting toleransi antar umat beragama ditanamkan ke generasi muda? Ya, sangat penting karena teman-teman yang generasi muda adalah para akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang akan mewarisi Indonesia ini. Teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman sekarang tidak belajar menghargai orang, ya individualisnya tinggi, orang komunikasi. Teman-teman tahu lah sekarang kalau ngumpul di tempat-tempat meja makan atau apa ngobrol, tidak main handphone. Nah, paling banter mabar, ya kan. Nah, cara ngobrol inilah nanti yang akan membuat komunikasi kita tidak lancar. Ini masih kita dalam koridor satu agama, apakah lagi teman-teman kita yang lain agama. Kita harus saling mengenal, nanti mungkin teman-teman akan kuliah atau sekolah di tempat di mana berbagai macam saudara-saudara kita yang berbeda agama. Nah, itu harus kita saling menghargai. Mungkin teman kita akan beribadah, kita harus menghargai. Teman-teman yang lain akan juga kita harus menghargai. Mungkin ada tradisi dari teman kita juga harus menghargai. Jangan sampai kita menghina tradisi dia dengan membawa agama kita sehingga nanti terjadi konflik. Nah, itu penting bagi anak muda sekarang karena memang anak muda ini yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia ini. Dialah yang kita harapkan menjaga, merawat kerukunan antar umat beragama ini, merawat toleransi. Kalau tidak, nanti masa depan Indonesia hancur. Kalau tidak, nanti perang semua. Teman-teman mungkin nanti yang sudah melek situasi di Indonesia ini, ada orang yang konflik karena politik, ya kan, punya kepentingan politik, nanti ada pemilihan nanti saling hina, ini si A, si B, calon A, B. Nah, ini mestinya mulailah teman-teman muda ini belajar untuk saling menghargai sehingga nanti tampil para pemimpin yang saling menghargai, saling menghormati, tidak hanya antar agama tapi juga antar etnis, ya, antar bahasa, antar suku. Nah, kita harapkan mungkin kita ini jadi satu. Kita mungkin berbeda memang, tapi kita jadi satu untuk Indonesia yang maju, yang sejahtera. Kira-kira begitu. Dia kan lebih enak untuk aman, tentram, pergi belanja, pergi ke mall, sekolah. Nah, kalau tidak begitu perang kita semua. Nggak bisa keluar rumah. Terima kasih Bu Lili. Kami dari Bu Susi. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami. Maaf jika banyak salah kata. Semoga info yang diberikan Ibu Susi bakal baik untuk kita semua. Ya, amin. Semoga juga tugas kalian juga bisa dihayati ya, untuk bisa diingat dan bisa disebarkan juga ke teman-teman. Ya. Terima kasih Bu. Baik, demikianlah sesi wawancara kami dengan pengurus Masjid Istiqlal yaitu Bapak Sapar. Semoga pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.